Satu hal yang gue paling ingat tentang Mario Gerungan adalah ini kalau kita lagi latihan fisik, larinya paling depan selalu. Ada cerita menarik gak sih di latihan gitu? Pastilah. Jadi waktu awal-awal tuh dia tuh selalu bilang sama gue, Ger, ya kita di luar pasti kayak keluarga gitu. Tapi di dalam lapangan mau gimana pun lu gue sikat ya. Memutuskan untuk tidak lanjut lagi. Itu masa emas loh. Biasanya 29 lagi oke-okenya banget mainnya. Itu kan ya gimana, ini balik lagi sebenarnya gue nggak banyak lah yang gue ceritain gitu. Jadi tapi gila, gue dengar juga katanya kalau basket di BUMN itu tough ya. Itu perasaannya apa pas lu balik lagi ke lapangan basket dan juga di latihan tim profesional setelah 5 tahun vakum. Terus ada satu kata-kata yang memang waktu itu nge-challenge gue gitu. Waktu itu bukannya lu ditawarin juga ya buat ke Aspak gitu-gitu loh ya? Gue ditawarin ke SM pas gue 2011 itu gue sadar diri sih gue kan waktu itu ada cerita tentang gimana ya lu kasih jersey Pono iya 2008 ke iya. ke saya ya. Iya. Kirimin, gue bilang ya bawa balik lagi deh tuh Mas lah gitu. Sampai pas dapat gold dia langsung wah gila, gue pas ngeliat. Dan fun fact, gue nonton itu tuh apa yang lu suka tentang pekerjaan ini? Ya pasti bisa ngomentarin orang ya. Secara Lo ada pemain gak sih yang kayak lu kayak tertarik itu untuk nonton? Yang pertama If, yang kedua pasti ya saya. What's up IBL fans, kita kembali lagi di IBL Takeover Podcast bersama gue Rocky Padilla. Dan hari ini, wah ini bakal seru sih, ini bakal panjang sih guys ngobrolnya sih. Karena ini ada teman seangkatan saya. Let's go. Dia two-time champion di IBL dan juga pastinya 9-year veteran di IBL. Sekarang juga bagian dari IBL broadcaster. Ada Mario Gerungan. What's up Mario? Rocky Padilla. Wah, satu hal yang gue paling ingat tentang Mario Gerungan adalah ini kalau kita lagi latihan fisik, larinya paling depan selalu. Bener kan? Aduh, fakta ya? Iya. Tapi ya gimana ya, itu hari-hari itu hari-hari paling melelahkan nih. Jadi sedikit background story aja nih, fun fact. Jadi gue sama Mario itu dulu sempet main basket bareng. Jadi kita bagian dari Aspak Junior. Dan dia ini sebenarnya kalau ceritanya yang fun fact-nya itu waktu ke Jurnas tahun 2004 itu di Yogyakarta, gue sama Mario itu sebenarnya saingan. Karena kita posisi sama point guard. Benar. Nah, jadi waktu itu pencoretan terakhir itu gue kira gue akan dicoret. Tapi ternyata Mario baik banget sama gue. Tiba-tiba kok sakit tipes ya? Tipes ya? Iya tipes. Nah, Hamin satu. Iya Hamin satu. Mario Gerungan tipes. Aduh, jadi gue yang masuk. Aduh. Tapi makasih loh gila. Gue merasakan juara Kejurnas 2004 bersama DKI Jakarta. Padahal itu tuh pertama kali loh gue kalau misalnya gue ikut Kejurnas itu pertama kali Kejurnas gue. Karena pas di KU16 kan waktu itu ada KU-KUan. Itu nggak ada Kejurnas bro. Jadi pas 18 seru nih kan gabung sama Yus segala macam kan. Sakit. Tapi tau gokil ya, angkatan kita sih Zaverius Prawiro. Lalu juga mungkin kalau ada yang ingat ada Rian Febrian, ada Johnson Lee, Bohardi, ada Patrick Sandi Teki, ada Januar. Mocil. Mocil sih. Ricky. Oh itu gila sih angkatan kita. Tapi lu dulu kan main SMA Negeri 22 ya? 22, betul. Pas lu main di SMA Negeri 22 itu tuh culture basketnya saya ingat gue tuh lumayan kental banget kan? Iya benar. Karena waktu itu tuh ada beberapa turnamen SMA yang memang digodoknya gila-gilaan kan. Jadi memang persaingan bukan cuma di Jakarta tapi di tingkat nasionalnya juga gila-gilaan sih gitu. Tapi lu pertama kali kayak tahu misalkan tentang dulu apa ya, masih waktu SMA itu udah IBL ya? IBL. Udah IBL. Jadi pertama kali lu tahu tentang pertama IBL, launchingnya IBL pertama kali 2003. 2003 itu transisi dari Kobatama, tapi dari Kobatama gue juga nonton sih. Jadi pas SMA itu lagi gembor-gembornya IBL memang. Oke, jadi memang lu dari sejak main di SMA itu lu udah tahu nih kalau oke gue pengen jadi pemain profesional. Iya, memang kan dari join pertama kali tuh gembor-gembornya tuh sebelum IBL Kobatama lah tuh. Itu emang ada Aspak kan buat yang Aspak Junior itu kan klubnya di Jakarta Timur, dan kebetulan emang join ke sana dari umur 13-14 tahun. Nah, makanya langsung lah udah. Terus emang mereka waktu itu programnya cukup oke ya, karena at least sekali sebulan tuh pemain-pemain Aspak Pro yang saat itu bareng-bareng, diajakin bareng. Jadi memang ya Mas Gepeng zaman itu, Mas Budi, Mas Joko dan lain-lain suka bareng-bareng gitu. Jadi ya itu ngebuat kita jadi termotivasi lah. Jadi pengen one day gue harus ke sana gitu. Tapi kan lu sama kayak gue tingginya mirip-mirip ya kita ya. Kok lu bisa main point guard tapi? Kan biasanya kan jarang banget ya. Biasanya SMA gitu tinggi sekitar at least small forward lah paling enggak lah. Nah waktu itu sebenarnya
Nih mungkin cerita sedikit ya. Gue tuh sekelas pas masuk SMA belum setinggi gini, Rob. Jadi awal-awal tuh kenapa waktu itu pas ada seleksi Aspak, kalau zaman dulu Iya. tuh ada seleksi Aspak zamannya Coach Bong, itu gue sempet nggak diterima 2 kali karena tinggi badan. Terus ya long story short, gue di kelas 2 kelas 3 gue latihan di sekolah, terus ada gue dapat blessing juga, dapat vitamin buat bukan peninggi badan, tapi buat kayak menunjang unsur penyerapan kalsium dalam badan gue. Nah, itu yang ngebuat gue tuh tiba-tiba ketemu Kak Cecep lagi waktu itu, gue udah tinggi gitu. Jadi karena udah kebiasaan main di point guard, terus tingginya nambah, ya udah pada saat udah di tingginya segitu ya tetap dimainin point guard gitu. Jadi basic point guardnya udah ada, ya udah diterusin aja waktu itu sama Aspak gitu. Jadi pertama kali masuk ke Aspak Senior tuh tahun 2007. 2007. 2007. Itu masih ada Mario Wusa. Masih, itu transisi. Waktu itu masih Putra Riau ya. Iya. Putra Riau mau Wisang, masih ada Mas Budi sama Mas Sinal waktu itu. Terus zamannya masih ada Bang Batam, masih Ayan, Mas almarhum Mas Hari, Mas Joko, Bang Johnson, Yus lah waktu itu, Yus masih hot-hotnya itu. Baru Ya. mau naik Iya, nih. baru naik. Tapi kan lu sebagai point guard terus lu masuk ke tim yang legendaris yang punya kultur juara. Iya. Terus ada Mas Inal, ada Mario Wusang, ada Ali Budimansyah. Itu gila sih. Gua ngerasa tuh gua salah satu orang yang paling beruntung kali ya saat itu ya. Karena mungkin nggak lama, karena setelah beberapa bulan waktu itu Mas Budi mutusin untuk ke Kalila saat itu kan. Tapi sempet tuh latihan bareng, kalau nggak salah 3 bulanan lah. Ya bayangin aja 3 point guard the best gitu kan, bareng sama Mas Budi, Ro sama Mas Inal tuh dengan istilahnya lintas generasi kan. Lintas generasi, terus gue dapat kesempatan buat belajar dari mereka. Itu menurut gue sih hal yang paling nggak bakal gue lupa ya. Pertama kali masuk ke situ, latihan bareng, langsung ketemu sama orang-orang yang udah yang istilahnya top tier-nya lah di point guard di Indonesia gitu kan. Dan ya, blessing banget sih buat gue. Ro sih 2007 sih masih Iya. Masih prime itu. betul. Masih ya itu banyak banget tuh ilmu dari mereka lah. Habis itu tapi dia tahun depannya tuh pindah kalau nggak salah kan. Ke Garuda. Bener Betul, ya. ke Garuda, terus Mas Inal yang stay. Mas Inal yang tetap temenin gua sampai 2011, 2012. Mas Budi ke Kalila gitu. Ada cerita menarik gak sih di latihan gitu? Pastilah. Jadi waktu awal-awal tuh gua sama Ro tuh selalu ya you know lah, Ro kan pasti dia bawa culture dari luar, bawa mentalitas yang betul-betul dia ya tujuannya baik buat gue tuh lebih tough gitu loh. Dia tuh selalu bilang sama gue, Ger, ya kita di luar pasti kayak keluarga gitu. Tapi di dalam lapangan mau gimana pun lu gue sikat ya. Ya dan bener aja pas latihan itu gue abis udah pokoknya. Abis pada saat match up sama Ro gitu, sama Mas Budi gitu-gitu tuh bener-bener yang namanya baru pertama kali ke pro, terus juga gue umur berapa berarti waktu itu ya? 2007 itu ya baru 20 tahun ya, 20 tahun. Itu masuk bener-bener kayak yang digembleng sama mereka, dan tapi itu menurut gue sih bekal gue juga buat kedepannya bisa step up ya karena mereka juga sih. Lo juara waktu itu tahun 2012. 2012. Itu squadnya Aspak waktu itu siapa aja tuh? Saverius Prawiro. Oke. Terus Udah transisi ke masa itu ya? Yang angkatan gue tuh Yus, Pringgo, Rizky Effendi, terus dulu ada Oki Wira, terus Toyib masih yang di tengah-tengah, Rama, terus Halif Akbar saat itu, ada masih Mas Joko. Oh, rukinya Pras. Wah. Ya, itu inilah Pras, ya? bareng Prastawa 2 kali waktu itu back to back sama bareng Pras. Rukinya Pras, dan ada beberapa pemain-pemain luar biasa lain lah pokoknya. Kalau dulu sama Pras gitu berarti mainnya gantian atau sempet main gantian. bareng gitu? Sempet main two guard gitu? Sempet, ya nggak sering sih, tapi beberapa position beberapa kali dicoba bareng juga sih memang, karena kan Pras kan lebih fleksibel ya, dia lebih ke shooting guard juga ya, sering main bareng juga, apalagi di second year-nya dia. Jadi 2013-2014 tuh masih lebih sering bareng sih. Tapi gila, lu di Aspak berarti 9 season? 9 ya 2007-2008 sampai 2016 terakhir, betul. 2016, nah kan lu 2016 itu masih 29 tahun ya? Iya. Kenapa waktu itu memutuskan untuk tidak lanjut lagi? Itu masa emas loh, biasanya 29 lagi oke-okenya banget mainnya. Itu kan ya gimana, ini balik lagi sebenarnya gue tuh dari awal memang pada saat gue masuk ini mungkin nggak banyak lah yang gue ceritain gitu. Jadi orang tua gue juga cuma pesan pokoknya
ya lu di sana di Aspak, terus lu dapat beasiswa saat itu, terus juga lu bisa main basket di sana. Tapi selesai lu kuliah selesai, ya coba deh cari apa kesempatan lain di dunia profesional gitu. Sebenarnya gue udah lakuin itu di 2013, 2014. Jadi waktu itu gue sempat bareng karena waktu itu Aspak ada sponsorship sama salah satu perusahaan IT company lah, multinational IT company. Gue sempet bareng gitu, sambil kerja sambil basket. Tapi itu kayaknya too heavy lah buat gue gitu, nggak bisa. Itu nggak berhasil. Akhirnya gue let go salah satu di 2016 itu. Nah, gue dapat kesempatan lagi tawaran dari salah satu SOE di Indonesia ya. Itu menurut gue sih big opportunity buat gue, dan gue masih dapat kesempatan kedua, istilahnya kesempatan kedua. Kayaknya nih kalau nggak gue ambil nih sayang gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu dan kondisinya waktu itu saat peralihan waktu itu kalau nggak salah musim pertamanya IBL ke musim kedua, dan ngelihat komposisi Aspak saat itu kayaknya emang Pras udah matang banget. Terus juga ada beberapa pemain lain juga udah bisa. Kalau waktu itu kan si bos masih nahan, bos Kim Hong masih bilangnya, bentar lah, ini jagain lah nih adik-adik gitu, masih kayak gitu. Kayaknya pas gue ngeliat di 2016 itu mereka udah bisa survive, dan akhirnya ya udahlah, gue ngambil jalan lain untuk ke dunia profesional. Seberapa sulit untuk lu saat itu melepaskan segala, kan kalau jadi atlet tuh Iya. udah ada rutinitasnya kan. Benar. Dan pastinya sulit banget ya. Tapi memang mungkin yang ngebuat sedikit mempermudah ini salah satu SOE-nya nih memang rekrut untuk memang ada program basket di situ. Jadi memang gue juga masih bisa menyalurkan hobi gue. Emang pas 2016 itu ada tawaran dari Telkom Group, dan yang menurut gue sih itu big opportunity kan ya. Jadi ya di sana juga emang ada program untuk rekrutmen dari ex profesional, dan mereka buat program untuk untuk berprestasi di bidang profesionalnya juga ada gitu. Jadi itu yang ngebuat gue masih sampai sekarang nih ada di Telkom Group gitu. Tapi nih kerjaan lu sekarang ini apakah memang salah satu passion lu juga? Lu sebagai apa ya posisinya biar semua yang nonton tahu juga sih. Maksudnya sekarang mengerjakan apa? Ini ada beberapa, jadi sebenarnya ini udah tahun ke berarti kalau 2017 gue pertama kali masuk terjun ke dunia profesional, sampai sekarang itu udah gue ada sempat pindah lah. Jadi dari 2017 sampai ke 2022 itu gue jadi account manager di salah satu perusahaan Telkom Group. Kemudian pindah di 2023 sampai sekarang nih gue di procurement, bagian purchasing, yang portofolionya itu venture capital. Jadi memang yang cukup di bidang investmentnya di Telkom Group, CVC lah, corporate venture capital Telkom Group gitu. Tapi kalau sekarang kan ngomongin kayak lu udah bener memikirkan masa depan lu juga lah waktu itu, nggak hanya basket aja kan. Gue mau tahu sih, kayak lu sering nggak sih kayak ngobrol-ngobrol mungkin pemain-pemain muda gitu, lu kasih mereka advice kayak ya pokoknya lah lu boleh jalanin karir basket lu, tapi kayak lu kasih advice. Oh iya banget. Justru pas pertama kali gue cabut waktu 2016 tuh pesan gue ke teman-teman yang lain yang masih kuliah, gue bilang mau gimana pun itu lu selesain dulu deh kuliah lu gitu. Bukannya ngeguruin atau gimana, tapi paling enggak lu nggak bakal tahu nih 1, 2, 3 years ahead kayak gimana nih mau kejadiannya. Waktu itu ya kita nggak tahu lah ya circumstances di perbola basketan di Indonesia kayak apa. Cuma saat itu memang seingat gue tuh ada transisi lah di 2016 ke 2017. Wah, banyak lah yang curhat mas, sering banget. Baik itu dari yang setim sama yang dari luar klub juga banyak banget yang sering cerita-cerita gitu. Gue cuma bilang gini, lu punya goals gitu. Kalau emang lu bisa, lu yakin dengan goals lu itu berkarir di basket sampai bener-bener sampai maksimal, go ahead gitu. Tapi lu harus prepare juga buat di sampingnya ini, di samping basket ini juga lu juga punya apa gitu. Ya lu either lu buat usaha sendiri. Ada kan kita lihat teman-teman sekarang tuh entrepreneurship-nya jalan banget gitu. Ada yang ngejalanin bisnis di samping basket gitu. Tapi kalau paling enggak lu udah punya satu pegangan ijazah gitu ya. Lu lulus di salah satu universitas, buat lu paling enggak bisa kerja gitu dimanapun gitu. Nah di samping itu gue bilang juga sama mereka, tapi jangan sampai ini berdua nih tarik-tarikan. Lo fokus kuliah tapi basket lo juga keteter. Lo fokus basket tapi kuliah lo juga keteter gitu. Jadi balance aja gitu. Pada saat lo lagi bosen basket, atau misalnya kan ada kan kita kadang-kadang tuh hektik bosen basket. Ya udah lo cari ini lain, lo bisa lo fokus di kuliah lo segala macam. Ataupun sekarang lo lagi bosen kuliah lo pusing banget pelajarannya apalah, bisa ke basket gitu. Jadi ya
student athlete itu kita nggak cuma omong-omong kok, banyak kok teman-teman yang berhasil di situ gitu. IBL kayak udah cocok nih. Sebelum setiap season, kayaknya boleh bikin kelas untuk rookie bersama Mario Gerunga agar bisa kasih advice lah kepada rookie-rookie yang baru masuk ke IBL. Karena di NBA sebenarnya ada. Jadi gue punya temen, dia mantan pemain NBA. Dia setiap tahun itu sebelum season mulai, itu dia keliling kayak kasih business advice ataupun juga kayak bagaimana untuk manage uang gitu saat apain ya kalau baru dapat kontrak besar. Setuju sih. Karena ini suka kaget gitu Financial management ya? Iya. Ya, setuju sih. Jadi lu bisa nggak nih? Biar langsung biar langsung digas ntar. Benar. Tapi oke, lu kan waktu itu udah tapi gila gue dengar juga katanya kalau basket di BUMN itu Tough ya. Karena memang kan itu programnya itu bukan cuma di Telkom Group, di beberapa bank-bank BUMN juga ada mungkin BNI, BRI dan itu mereka punya timnya juga yang rekrut dari ex profesional. Dulu sempat Bonanza Siregar ada di situ, Ega, Audio Bagastio, terus di Antam ada Williamson Sitomorang, terus ada Saleh yang dulu main di Bandung, terus BI sekarang rekrut ada Andri yang dulu di Siliwangi, Citra Satria gitu. Jadi memang tinggi banget. Jadi memang karena ekosistem itu sudah kebentuk, jadi sebenarnya kemarin gue sempat ngobrol sama beberapa teman-teman sih. Jangan sampai, kelewat. Faisal dan Famiga dan Faisal Julius Ahmad, Famiga Michelle sama Dimas Aryo di Garuda. Jadi memang ada kompetisinya. Nah kita harap sih yang masih bisa jiwa kompetitiveness itu masih kejaga di situ. Apakah jiwa kompetitiveness itu yang membawa lu ingin comeback dengan Tangerang Hawks? Beda. Kalau gue bisa bilang beda. Kalau jiwa competitiveness-nya di basket yang di antar perusahaan tadi itu beda lah. Kalau pas ke Tangerang Hawks memang waktu itu ada satu challenge yang kayak gue tuh ngerasa gue udah beres nih, misalnya di karir basket udah pernah juara, terus juga istilahnya di kampus juga udah beres, istilahnya gue udah beres lah gitu, udah nggak ada satu hal yang gue harus kejar lagi. Nah terus ada satu kata-kata yang memang waktu itu nge-challenge gue gitu, develop. Nah jadi waktu itu salah satu ownernya Tangerang Hawks ngajak ngobrol, terus bilang nih gue mau mulai ini klub baru gitu, terus gue butuh figur yang bisa bantu develop ini tim gitu lah. Kata-kata itu yang kayak mancing gue lagi gitu, kayak ini baru nih, tantangan baru buat gue gitu sebagai senior. Apakah bisa ngebantu pemain-pemain muda ini tuh, bukan kita nggak pegang mereka bisa harus jadi apa ke depannya, tapi paling nggak basicnya mereka punya culture yang bagus, mereka punya background yang bisa ngebawa mereka nih Hawks ke depannya menjadi apa. Nah itu tuh salah satu motivasi gue saat itu sih pas balik. Tapi ya beda kan, God's plan. Gue harus cedera 10 hari sebelum IBL mulai saat itu. Pas lagi tune-up games lawan Patriot. Jadi akhirnya harus rest whole season, terus next year-nya karena waktu itu kontraknya 1+1, jadi win-winnya ya karena gue paham juga lah ya, mesti Hawks-nya juga nggak bisa perpanjang gue dengan kondisi kayak gitu, ya udah gue juga akhirnya nggak lanjut lagi gitu. Jadi emang cuma setahun nggak sempat main, cuma sempat latihan sama tune-up game berapa kali dan akhirnya selesai. Gitu. Tapi itu berarti bisa balik lagi ke Telkom Group? Bisa balik lagi. Jadi memang waktu itu karena after COVID, jadi memang waktu itu secara workflow nggak terlalu heavy, dan kebetulan waktu itu masih ada yang WFH kan, full WFH itu, jadi ngobrol ya both parties aman sih, jadi lebih flow-nya jalan gitu aja sih. Itu perasaannya apa pas lu balik lagi ke lapangan basket dan juga di latihan tim profesional setelah 5 tahun vakum? Wah itu pertama sih ngejar ya untungnya masih ada latihan-latihan juga ya, gue masih basketan di mana gitu. Tapi memang beda level pada saat kita mau balik lagi ke profesional yang intensitas game-nya sebegitu ketat, sebegitu keras gitu. Jadi memang gue minta sebulan lebih itu gue fokus ngebalikin fisik gitu. Gym, terus endurance dan lain-lain ini makanya sedihnya karena itu gue udah balik banget, udah in shape, udah berat badan target waktu itu udah dapet segala macam, gym
waktu itu Kak Dwi juga shout out sih buat dia bisa ngejagain gue gitu sampai sejauh balik lagi gitu udah ready. Taunya ya nggak ada yang tahu lah ya. Betul-betul ya udah pas lagi sparring kalau nggak salah waktu itu baru 2 position sih. Itu kenapa cederanya waktu itu? Achilles kan, ACL. Achilles, Oh, Achilles Achilles. torn. Bener-bener Non kontak. Enggak ada kontak. Non kontak. Jadi memang bener-bener kayak sedihnya kayak gue udah catch up sama teman-teman di Hawks juga udah enak banget deh. Bener-bener tanggal 29 Desember gue sampai inget. 29 Desember karena waktu itu awal tahun udah mulai, wah 29 itu terakhir apa turnamen game terakhir. Turnamen game Terakhir. terakhir. Wah, itu sih bener-bener Karena kalau belum rezeki itu aja dia namanya. makanya ya anyway God's plan. Tapi gue inget dulu banyak yang nungguin sih. Iya. Kayak penasaran semua pengen lihat kayak Mario Gerungan tuh kalau bawa tim muda tuh kayak apa sih? Iya. Dan waktu itu kan ada Aeng juga kan yang Iya. satu ini sama gue. Jadi kayak memang kita tuh saling bantuin buat nih gimana nih mau dibawa ke arah mana. Karena kan ini kan tim baru istilahnya baru jadi. Nah ini kita mau bawa culture-nya kayak gimana gitu loh. Tapi ya. Tapi lu kalau jadi pelatih gitu nggak ada tuh ketertarikan kan biasanya point guard kan ya biasanya itu yang paling ngerti lah ya pola-pola pemain play-nya gitu. Gue ngelatih sekarang sih masih pegang di Jets ya, Jets buat di kelompok umur, tapi untuk yang kelas development gitu. Tapi untuk pegang tim yang sampai buat long term terus buat kayak ada tanding gitu, kayaknya gue terkendala di waktu juga kan, karena kan sambil kerja, jadi memang belum ada beberapa kali tawaran buat pegang tim, tapi paling tim eksekutif aja yang gue pegang yang full charge di eksekutif sama ya itu Jets. Jadi kalau buat kepelatihan belum yang terlalu gimana sih. Masih belum banyak juga ilmunya harus banyak belajar sama beda loh. Lo jadi pemain sama jadi pelatih gue bisa bilang mungkin point of view-nya adalah gimana caranya lo bisa masukin ilmu lo yang dulu ke lo harus adapt sama ini basket yang sekarang beda gitu. Itu challenging banget gitu. Gimana caranya sekarang lo anak-anak tuh mindsetnya bener-bener gimana nih yang penting gue dapat bola bisa masukin bola gitu kan offense gitu lo nggak ada sama sekali ngeliat di defense dulu lo tahu sendiri di zaman kita tuh bener-bener latihan defense itu mungkin porsinya tuh bisa dalam satu sesi itu bisa lebih banyak latihan defense gitu itu kan udah berubah lah tapi bukan kita nolak perubahan itu tapi gimana kita adopt ke situ itu yang challenging dan ya gue harap sih sekarang pelatih juga nggak yang harusnya bisa lihat itu ya kayak lu bukan cuma ngomongin offense tapi di ada sisi defense juga nih pemain-pemain muda nih bener-bener dikasih basic yang bener gitu bukan cuma sekedar lu bisa block shot ataupun steal atau enggak tapi basic defense seperti apa yang lu harus nangkap supaya itu lo yang bisa mereka bawa ke another level which is professional basketball. Kalau di angkatan kita dulu, hal yang paling menakutkan adalah saat pelatih bilang kita akan latihan defense tanpa bola. Wah itu udah gue pikirannya aduh ini pasti slide. Itu capek banget. Itulah. Tapi kalau kita lihat ya, lu pasti Rocky bisa lihat lah. Apalagi Rocky pasti mantau lintas generasi. Itu perihal defense ini yang menjadi masalah sekarang ini gitu kalau menurut gue sih. Kayak orang-orang ya sekarang basic lah. Lu datang ke lapangan orang-orang mana ada yang slide nggak ada kan. Pas Jujur nggak ada. Itu udah nature-nya seperti itu gitu. Cuma nah itu tugasnya menurut gue sih tugasnya coaches, official supaya ngejagain mindsetnya kalau defense itu part yang paling penting juga dalam basket gitu. Ya dulu sih kalau latihan 2 jam, kita bisa sih 1,5 jamnya itu cuma untuk sliding doang. Apalagi gue tahu lah zaman lu di Perpetual itu kan, waduh, gue diceritain itu dulu. Zaman gue di Filipina sih main sih itu udah ngeri banget sih latihan defense kita. Dulu itu bener disiplin sih. Iya kan? Zaman dulu sih disiplin sih bener. Kayak kita telat 5 menit aja itu bisa disuruh lari setengah jam sih. Feeling sih. Gue nggak tahu kalau sekarang kulturnya seperti apa, tapi gue harus mau nanya sama lu. Lu kan main basket sampai tahun 2016, lalu balik lagi tahun 2022. Iya. Ada perubahan yang lu lihat nggak dengan gaya mainnya anak-anak sekarang ini? Kalau gaya main berubah tapi nggak terlalu banyak lah ya. Maksudnya lebih ke pasti karena ya mau gimana pun juga kita nggak tutup mata ya. Pasti orang ngeliatnya kayak NBA lah, gitu kan. Big man bisa shooting, terus long range 3 points dan lain-lain. Tapi lebih ke kalau gue ngelihat yang ada berubahnya itu dari sisi rivalitas. Nah, gue belum nemu nih sekarang
di even di IBL mungkin ya, rivalitas yang kayak dulu gitu, zamannya Aspak sama SM, you know lah ya. Iya, I know. Itu bener-bener kita tuh bener-bener perangnya bukan cuma di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan gitu. Gak bisa tuh yang namanya anak-anak Aspak deket sama anak-anak sorry itu Iya, sih iya. mungkin ya. Tapi respectfully bener-bener itu yang ngebuat menurut gue kita jadi pemain yang bisa ngejaga nama besar kita masing-masing gitu. Berapa kali gue sempat ngobrol sama Dodo kayak iya sorry mungkin kayak gini lah in fact kalau dulu lu misalnya jatuh nih pemain lu gak bakal ngelihat pemain Aspak bangunin pemain SM. Bener gak? Bener gak? Lu gak lihat itu kan? Gak bakal ada. Kebalikannya pun. Gak bakal ada. Lu gak pernah lihat ya kan? Gak pernah Sekarang lu lihat lah, maksudnya di final atau gimana itu biasa. Ya, di luar dari memang sportivitas, tapi itu cara kita memang untuk menjaga rivalitas itu sih. Gitu. Gue jujur aja, setiap kali gue datang ke game antara Aspak dan SM, gue yakin ada satu orang yang akan disikut. Gue sangat yakin masih akan ada sedikit keributan. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin enggak. Either lu mau trash talking atau lu mau nge-troll bench lawan itu pasti akan ada sih. Pasti sih itu. Tapi itu game walaupun cuma regular season itu selalu penuh. Yes. Itu sih. Itu beda. Itu yang gue bilang tadi. Itu bedanya sih gue lebih ngerasanya di situ sih. Belum nemu lah sampai sekarang ya. Kita harap ke depannya bisa lah ada tuh yang nge-create suatu bukan buat untuk benchmarking ya, tapi lebih ke karena rivalitas kayak gitu itu yang jadi konsumsi fans basket di Indonesia yang paling kenyangin kalau menurut gue. Oke, ada cerita nggak yang lu paling inget deh momen mungkin pas lu lagi lawan SM gitu atau apa yang paling berkesan untuk lu? 2000 ini sebenarnya ini zaman eranya kita masih regenerasi 2009. Ya, jadi waktu itu tuh kita tuh kuda hitam sebenarnya karena waktu itu Aspak habis ditinggal sama 3, kalau dulu Mr. Kim bilangnya 3 bintang film. Serius, bintang film bilangnya. Lucu juga Mr. Kim. Iya. Mas Yayan waktu itu ke CLS, terus Ro ke Garuda, Bang Batam ke ini, PJ gitu. Jadi tuh bener-bener kita rombak. Nah di 2009 itu memang kalau nggak salah itu short season sih, tapi Garudanya betul-betul bertabur bintang. Jadi memang waktu itu yang jadi kenapa ngomongin Garuda nggak kayak SM dulu karena emang di semifinal kita ketemu Garuda saat itu dan kita bukan jadi tim yang diunggulkan sebenarnya karena dengan sisa pemain seniornya waktu itu tinggal Mas Gepeng, Mas Inal, Mas Joko, almarhum Mas Hari udah. Yang lain tuh bener-bener masih muda. Gitu. Dan ini Garudanya ada Denny Sumargo, Kelly Purwanto, Mario Busang, Imade Lolik Sudiardana, Agustinus Dapasiga, Cokorda, Raka, Mas Wiwin, Niko Donda, pokoknya tuh sampai bench-benchnya kita lihat tuh udah wah. Indra Bagong, Mas Bagong waktu itu main di sana dan lain-lain. Pokoknya kita ngelihat udah ya udahlah. Tapi nothing tulus. Nah, singkat cerita kita menang tuh di Bandung lawan Garuda. Nah, ketemu SM nih. Nah, di SM itu kita kayak bener-bener yang karena kita di regular season nggak pernah menang. Agregatnya udah kalau nggak salah 2-0 ya waktu itu. Tapi waktu itu, nah puji Tuhan balik lagi nih ke format yang sekarang, best of 5. Ini rookie seasonnya Aing tuh. Kita main, itu nggak ada beban kita. Yang kita mau fokus adalah ya udah kita main sebaik-baiknya, udah di final dengan komposisi kayak gini. Tapi kita berhasil colong 1 game di Britama Arena waktu itu. Dan itu setahu gue ngebuat waktu itu coach itu apa coach Yobel ya? Coach itu kayaknya. Itu marah banget karena gini, SM itu nggak pernah terkalahkan sampai saat itu. Jadi kalau misalnya SM menang terus, itu dia bakal reach out rekornya Aspak 2005 yang tidak terkalahkan ya kan? season. Kita colong 1 hal di situ, 1 game di situ. Itu kayak kita walaupun kita di finalnya kalah tapi kayak itu bener-bener bisa ngalahin SM di kandang sendiri dan nyolong 1 game itu memoris yang betul-betul di kita tuh kayak oke lah. Buat pemain-pemain muda ini bekal yang luar biasa buat kita maju lagi ke depan. Berarti udah core-nya tuh udah mulai lu, Aeng sama Yus Pringgo, Toib. Rama. Even Rama. Tapi waktu itu di final Rama nggak main karena kalau nggak dia tuh ACL waktu itu pertama kali ACL di situ. Jadi ya itu timnya. Wah, itu sih SM-nya dengan superior ya memang waktu itu. Jadi mereka mungkin aja targetnya unbeatable 1 season tapi akhirnya kita pecahin sih. Wow, itu kok pemain muda lihat environment di Britama gitu. Itu sih
gue masih kayaknya waktu itu yang Rocky yang fotoin apa? Bukan, bokap. Bokap ya waktu Iya, itu. gua Itu masih waktu ada itu foto itu gue iya. waktu itu sama Mas almarhum Mas Eko. Dapat foto-foto itu pas momen itu tuh. Masih ada, masih ya Wenda masih DSM, Faisal dan Wah, ya itu sih legend semua juga tuh. Roni legend semua. Gunawan ya pasti. Mas Acong. Iya. Itu gila sih. Itu paling keinget sih zaman itu. Saya emang dulu sih zaman itu sih gue nggak pernah mau kelewat sih kalau ada game antara SM sama Asal sih pasti harus nonton. mau Pertama di kali TV. ada ininya El Clasico ya. Iya, itu Sebutan El Clasico. selalu seru banget sih. Sampai gue lupa pertanyaan berikut gue apa gara-gara ngomongin ini. Sejujurnya gue udah gue ini oke. Ini oke. Itu adalah sedikit kilas balik lah kita ngomongin tentang rivalitas zaman dulu. Gue yakin orang-orang yang nonton IBL udah cukup lama pasti kangen juga sih Iya, tentang pasti rivalitas banget. tersebut sih. Lu waktu itu bukannya lu ditawarin juga ya buat ke Aspak gitu-gitu loh ya? Gue ditawarin ke SM 2011. Oh ya SMA lah ya? 2011 tapi waktu itu pas gue 2011 itu gue sadar diri sih gue di SM susahnya dulu itu gue sparring pertama lawannya timnas. Oh. Jadi gue waktu itu sama Coach Oki. Jadi gue mau Coach Oki, gue pulang dari Amerika latihan sama SM. Pas gue latihan sama SM, Coach Oki kayaknya lumayan lah pengen kasih gue kesempatan gitu. Ya udah gue ikut latihan, tinggal di mes. Waktu itu di mes gue deketnya sama Sandi Ibrahim baru datang, masih SMA. Terus sama Vincent. Dulu masih ada Vincent dulu masih latihan di SM. Masih di SM. Nah, gue sama mereka bertiga lah. Arki belum datang. Seharusnya Arki datang akhir tahun. Oh 2012 2011. Oh Arki main 2012? Arki baru main 2012 kan? Ya. Tapi dia datang 2011 akhir. Seingat gue. Jadi udah dong. Latihan oke. Kalau latihan oke sama Dodo gitu masih bisa compete lah. Masih bisa main compete. Tapi pas udah ketemunya timnas, jaganya Mario Busang. Kok beda ya levelnya ya? Di situ gue agak kena mental sih sejujurnya sih. Karena gue gak bisa keep up. Kayak gue kena screen sama Mas Acong. Nah, screennya kena nih. Biasanya screen gak ada yang kena. Orang-orang masang screen kan. Terus ya jaga Mario udah anjir gak bisa keep up. Udah gue setelah itu seminggu 2 minggu setelah itu gue bilang sama Coach Oki kayak gue gak kuat deh coach. Gue bilang kayaknya nih ya gue sadar diri aja gitu. Skillnya gapnya agak terlalu jauh. Soalnya gue gak mau kayak naik ke profesional terus cuma duduk di bangku cadangan. Gue gak mau. Gue pengen main gitu. Jadi ya udah akhirnya si Citra Satria sebenarnya sempet kayak ngundang lagi, datang lagi gitu. Tapi gue kayak enggak lah. Kayaknya maybe jalan gue bukan ini. Akhirnya gue kerja di ABL. Akhirnya gue pindah crossover ke ABL. Ya udahlah jalannya begitu. Emang bukan kayak lu bukan rezekinya jadi pemain basket. Walaupun pengen banget jadi pemain profesional sih. Oke. Gue tadi suka yang pertanyaannya Yesaya sih sebenarnya sih. Oke, jadi betul. Ya, lu sebagai pemain basket pasti lu kan juga menginspirasi kan. Nah, waktu itu ada cerita tentang dimana lu kasih jersey PON iya. 2008 ke Yesaya ya. Iya. Itu waktu itu gimana koneksi lu dengan Yesaya bisa sampai ngasih jersey? Nah, sih sebenarnya waktu itu kalau nggak salah ada salah satu ininya Augie ya saat itu ya. Augie terus kan waktu itu yang mau diangkat adalah dia mau persiapan ke PON dan memang waktu itu gue dari 2008 itu kan DKI skip dua kali PON yang gak dapat emas gitu kan. Terus gue pikir si Augie nanya, Ger, ini si Yesaya nih mau diundang nih. Waktu itu ada salah satu acaranya Augie kan yang one on one itu. Terus ada yang mau dititipin gak atau gimana gak? Karena gue bakal ngagetin dia nih gitu, kasih surprise lah ke Yesaya. Terus gue bilang, ya udahlah nih, gue ada sini sisa tinggal satu nih baju PON nih, mudah-mudahan bisa ngebawa semangat lah buat mereka dapetin medali emas lagi karena lumayan lama kan berarti 2008, 2012 skip, 2016 juga nggak dapet, baru dapat lagi tuh 2021 main. 20 ya 2002 harusnya 2020 tapi kan gara-gara Covid jadi diundur ke 2021. Iya. Ya udah akhirnya kirimin, gue bilang ya gue lupa gue bilang apa, pokoknya intinya kayaknya lu bawa balik lagi deh tuh emas lah gitu. Ya udah akhirnya gue kasih, terus di acaranya Augie itu dikasih ke saya terus gue nggak tahu juga dia bakal bawa ke Papua gitu kan, bawa ke Papua. Ya udah akhirnya sampai pas dapat gold dia langsung wah gila, gue pas ngeliat. Dan ini fun fact, gue nonton itu tuh pas gue lagi di Opnam.
Serius. Jadi lagi sakit gue di Opnam, gue nonton sendirian. Wah gila, itu lumayan sih, gue senang sih, gue bangga sih ngeliat teman-teman bisa bawa balik lagi saat itu DKI ya, gold medals. Lu jersey masih banyak yang lu simpen apa? Enggak sih, gue jujur nggak terlalu nyimpen, malah beberapa Di rumah lu gua nggak ada share. yang lu pajang gitu, aspak atau? Terakhir tuh yang gue titip di ini galeri, di galeri gue titip. Tinggal itu sih, yang lain udah gue kasihin. Dan waktu itu kan Aspak juga kalau nggak salah saat itu juga mereka ngasih-ngasihin. Jadi kayak gue sendiri waktu itu nggak terlalu banyak dapat gitu. Jadi memang ya sisa satu itu titip di galeri, ya udah itu aja sih. Wah, yang gila sih. Lu kasih dia jersey langsung bisa dapat medali Iya emas sih, sih. puji Tuhan ya, maksudnya bisa, ya kita nggak tahu dengan cara apa menginspirasi. Cuma kalau nggak salah itu siapa yang cerita sama gue ya? Alfredo atau siapa yang salah satu timnya itu ditaruh di kamarnya dia. Oh, Ntar confirm ke saya deh kalau nggak salah. Iya. Nggak ditaruh di kamar atau pas di ini ditaruh. Jadi emang bener-bener kayaknya emang ya berarti Di kan kamar tidur kali ya. berarti pertulisan. maksudnya digunakan dengan baik sebagai buat jadi motivasi gitu. Bagus lah itu harus begitu sebenarnya. Ini mumpung lagi di topik ini kan kita lagi ngomongin Yesaya nih. Hmm. Dan juga kan gue tahu kita Kita. mainnya point guard gitu. Mainnya point guard dulu. Kita itu tipenya kan pass first. Ya. Kita kan. Sekarang ini kalau lihat cara mainnya point guard di IBL tuh berbeda nggak? Beda. Tapi gue senangnya gini. Karena kan sekarang mungkin pas zaman gue nggak sempat main bareng main asing ya. Jadi memang sekarang role-nya betul-betul lo jadi facilitator gitu. Nah, makanya gue senangnya ngelihat pemain-pemain yang lu bukan cuma bisa jadi facilitator, tapi lu juga bisa at some moment lu bisa create situation gitu. Ya kita tahu lah ya dia bisa jadi fasilitator bagus, tapi di beberapa momen juga dia bisa jadi eksekutor gitu. Itu yang harus jadi benchmark juga sih. Jadi tapi yang penting juga gimana point guard menurut gue bukan cuma lo sebagai eksekutor, bukan cuma sebagai fasilitator di offense, tapi ini di defense juga lu punya, lagi-lagi nih gue selalu mention soal defense, karena defense kalau nggak ada yang ngatur itu juga kadang-kadang jadi hal yang suka di skip gitu loh. Defense itu paling penting buat komunikasi dan lain-lain. Nah kalau nggak ada yang ngatur, nah itu susah. Makanya mudah-mudahan sih ada nih satu sosok yang bisa bukan cuma lu ngatur, lu bisa handle dari sisi offense, lu jadi fasilitator dan juga eksekutor di offense, tapi di defense pun lu juga bisa jadi orang yang jadi kayak poros. Kalau dulu kalau lu tahu Fandi Andika Ramadhani, gue bisa bilang tuh orang yang bisa betul-betul bisa jadi jangkar defense kita waktu itu. Kayak bener-bener bisa ngatur kita. Oh, komunikasinya bener-bener dari dia dan kitanya jadi ngerasa flow-nya jadi kita jadi defense-nya jadi teratur banget, bukan cuma dari sisi offense. Sistem offense yang lo jalanin, tapi sistem defense juga berjalan dengan bagus. Enak nih, kalau udah breakdown game gini, sekarang bridgingnya enak. Udah kayak analis kan, Yeah. jadi broadcaster. Nah, kita tinggal bahas jadi broadcaster nih. Waduh. Pertama kali bisa terjun ke dunia broadcasting ini sebagai komentator di IBL tuh gimana? 2000 bener-bener abis yang selesai pensiun waktu itu di season 2016-17-nya tuh. Koasan waktu itu, Hasan Ghazali ngajak. Wah, seru juga terus maksudnya bukan cuma kadang-kadang kan kita ya apalagi netizen gitu kan, semua juga pasti demen komen. Ya kan semua juga demen, dari yang ngerti dan nggak ngerti, dari yang mungkin jago cuma nggak mau ngomong atau nggak jago tapi banyak ngomongnya itu banyak gitu kan. Cuma lebih ke gue tertarik karena memang dari sisi point of view gue bisa ngelihat gitu pada saat jadi broadcast, kalau dulu point of view di lapangannya seperti apa. Nah itu kan yang bisa kita bahas, karena mungkin analisa itu kan datang dari masing-masing ya, dari bekal orang masing-masing dengan kemampuan orang masing-masing. Tapi situasional di lapangan ini yang kadang-kadang kita untuk ngebahas sesama host, sesama komentator itu yang jadi ada mungkin kalau di basket jadi kayak act and reaction. Kalau lo ngomong gini, gue dapat kondisinya seperti ini. Dulu nih pada saat kayak begini, jalan keluarnya seperti ini. Jalan keluar A buat misalnya ada defense seperti ini, jalan keluarnya ini nih, bagusnya ini. Tapi kayaknya ke sekarang nih udah nggak bisa nih, kalau lo di trap seperti ini lo udah nggak bisa pakai itu kan subject to discuss yang sangat menarik gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu sih yang ngebuat gue tuh jadi semakin seneng, jadi udah kayak enjoy banget lah di dunia broadcaster. Apa yang lu suka tentang pekerjaan ini sebagai
broadcaster. Ya pasti bisa ngomentarin orang ya. Secara lalu nggak maksudnya gini. Paling enak emang Komentarin itu paling gitu. enak. Tapi kalau misalnya kita komentarin tanpa dasar juga menurut gua juga orang nggak bakal denger lah ya. Kayak lu pada saat lu ngasih analisa tapi nggak ada dasarnya kan jadi kayak ngawang gitu aja. Nah, gua kadang-kadang memang gue suka kasih kenapa begini ya karena begini. Ada sebab akibatnya. Oh, orang-orang mungkin ngelihat dari point of view-nya kalau di TV seperti ini, tapi lu mesti transform itu pada saat lu di lapangan gitu. Nggak bisa, oh defense-nya seperti ini. Lu nggak bisa bilangnya, kalau misalnya di trap, kenapa nggak di trapnya dari dua sisi yang berbeda gitu. Lu nggak bisa bilang kayak gitu karena di aktualnya di lapangan, lu nggak bisa ngelihat beda dong di TV yang lu nonton sama yang realnya. Nah itu gue coba bisa kasih komparasi pada saat, oh dulu tuh kalau misalnya kayak begini, tuh jalan keluarnya lebih bagus kayak gini. Karena apa? Karena pasti ada perubahan lagi misalnya strong side, weak side. Itu kan lu nggak bisa atur pada saat di salah satu kondisi, oh lu udah set up nih offense. Terus defense-nya nge-trap. Tiba-tiba berubah dari trap, dia balik lagi ke zone kayak gitu. Orang-orang pasti ngelihatnya, itu ngapain kebanyakan dribble, mestinya kalau ini pakai passing apa segala macam. Nah, situasional kayak gitu yang gue coba transform supaya mereka juga ngerti nih yang penonton kan dari semua kalangan ya Rok ya. Yeah. Ada yang ngerti basket, ada yang mungkin bahasa casual fans yang mungkin second chance point aja itu belum gitu paham gitu. Ya, gue coba transform itu dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana supaya mereka tuh paham maksud itu kayak gitu. Itu challenge-nya paling di situ sih, gimana mengubah tata bahasanya lebih ke lebih general lah, jadi semua yang nonton juga nggak mikir itu apa ya, nggak nyari lagi di Google mungkin itu yang tadi diomongin tuh apa sih gitu, lebih bahasa yang sederhana gitu. Tapi gue seneng sih jujur sih ngeliat lo, ngeliat Rizky Effendi tuh aing kayak jadi analis gitu, karena ya kita dapat point of view yang berbeda karena kan kalian udah pernah main, kalian juga pernah tanding, kalian juga mungkin dibaca scouting Iya, scouting report ya. Ya itu enak gitu untuk didengar sih. Benar. Jadi memang itu gue sering ngobrol. Jujur gue sering banget ngobrol sama Aeng karena gini, kita kan ngulik ya. Kayak misalnya scouting game, apalagi kayak nggak usah jauh-jauh lah. Kayak misalnya broadcast ada tim ada yang mau tanding ini, gue sempat bercanda, kita harus kayak gimana nih? Itu kan sebenarnya sesimpel itu aja gitu kan, kayak lo prepare dari sebelum game itu yang harus sebenarnya jadi mindset orang-orang karena di game itu lo tinggal execute gitu loh. Selalu gue paling seneng tuh coach yang di filmnya Jason Statham tuh, victory lies in preparation. Lo gimana pun juga kalau lo nggak ada preparation, menurut gue sih udahlah bye. Makanya scouting report itu jadi hal yang paling penting. Kenapa gue sering ngulik sama Aeng, karena yang kita bahas tuh kadang-kadang bukan di gamenya. Coba kira-kira scouting reportnya kayak gimana ya gitu. Gitu. Nah ini ada pertanyaannya nih, lebih sulit mana ambil keputusan sebagai pemain atau menjelaskan keputusan pemain ke publik? Waduh. Lebih susah mana ngambil keputusan pas main ya? Pas main atau menjelaskan keputusan seorang pemain ke publik? Ini challenge-nya beda ya pasti ya. Kalau pas lagi main itu kan split second kita harus ya tadi act and reaction. Jadi memang itu betul-betul ya kalau kita nggak siap juga kita bisa salah ngambil keputusan, turnover atau segala macam. Tapi kalau emang kita mau ngomongin susahnya, kalau lihat dari tanggung jawabnya ya pasti harus lebih susah gimana cara ngejelasinnya ke publik. Karena bagaimanapun juga yang kita sampaikan mungkin A, cuma yang diterima sama publik bisa B, C, D, E, F dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana yang kita sampaikan itu betul-betul itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bener banget sih. Emang kadang-kadang kita nggak bisa mengatur bagaimana cara orang menerima. Iya kan, kita nggak bisa ini kan, nggak bisa analisa kita juga. Analisa kadang-kadang orang bebas lah mau kayak gini belum tentu diterima sama dia gitu. Makanya gue coba sebisa mungkin sesederhana mungkin. Ya kalau misalnya emang nggak bisa, ada pun nggak bisa diterima ya udah nggak ada masalah juga gitu. Yang penting bagaimana kita bisa ngasih point of view di gamenya pada saat game itu berlangsung dan ya kita harap semua juga bisa enjoy lah dengan hal itu. Nggak bisa menyenangkan semua pihak juga kan. Baca komen netizen ya? Jarang banget gue. Mendingan gue nonton liatin gitu, jarang banget. Ya beberapa lah, cuma ya nggak yang terlalu inilah, nggak yang terlalu bacain gitu. Kalau dari sisi lo sebagai broadcaster, biasanya itu kalau fans biasa itu biasanya nggak sadar tentang apa sih biasanya? Maksudnya cara pandang
apa yang lu lebih perhatiin lah, yang biasanya mungkin orang biasa nggak perhatiin di game? Perubahan strategi. Jadi Itu susah jadi sih. banyak banget tuh yang ternyata tuh ini tuh even bukan cuma sama ini ya, sama partneran di ini aja kadang-kadang suka ngelihatnya tuh beda gitu. Iya. Kayak misalnya ini ternyata mereka udah rubah zone kok itu. Ternyata disangka masih man to man gitu. Nah, itu kayak gitu yang kita kadang-kadang tuh harus ingetin, oh itu mereka tadi tuh ada perubahan. Jadi dulu tuh bilangnya apa ya zamannya Coach Bong tuh crazy defense atau apa ya gue lupa. Pokoknya di setiap position itu bisa berubah-berubah. Mungkin lu inget gak waktu itu. Jadi malah perubahan defense-nya itu karena adjustment offense lawan gitu. Nah kayak gitu kan yang kadang yang nonton tuh nggak paham gitu kalau itu tuh perubahan defense. Itu pertama. Kedua call referee mungkin yang agak sensitif ya. Itu mungkin yang selalu di capture sama netizen kalau misalnya kadang-kadang ternyata misalnya itu tuh call-nya bukan call traveling atau apa yang ngebuat Pindah possession. pindah position, tapi karena memang terakhir shot lock gitu kan. Kalau lagi di broadcast itu kan kamera nggak semuanya ke Iya. referee gitu. Terus banyak yang suka nanya, kok ini gini. Akhirnya gue harus coba sampein, kalau itu tuh tadi tuh kejadiannya itu tuh bukan karena traveling ataupun foul atau enggak, itu karena shot lock violation. Kayak gitu sih yang kadang-kadang challenging karena kita juga harus dua kali. Gue kadang-kadang di laptop juga gue rewind sendiri. Oh iya berarti itu gitu. Jadi make sure lagi gitu. Karena kalau kita kasih informasi juga nggak valid kan juga nggak bagus gitu kan. Jadi gue biasa confirm lagi, gue lihat lagi kan bisa di replay itu di ini. Oh iya itu tadi shot clock gitu. Challenging-nya soalnya kan lu juga nggak di lapangan. Betul. Di Karena di studio itu juga. Jadi point of view-nya juga sebenarnya nggak jauh beda sama mereka. Cuma tinggal kita bisa lihat diulangnya dan kalau nggak salah kita bisa minta sih rewind. Ada shout out juga buat tim ininya broadcast. Ada kemarin tuh sempat dicoba kayak buat rewind gitu. Yang kalau pernah lihat kan waktu itu kan yang di studio pernah lihat? Nggak pernah lihat. Ada yang buat kayak alat gitu, tools buat nge-rewind gitu-gitu buat nge-review. Ya, itu sih very helpful lah. Gitu. Seru juga ya, tapi emang lu pengen jangka panjang nih sebagai broadcaster. I wish, kenapa enggak? Karena seru banget ya ngelihat perubahan zaman gitu. Kalau gue ngelihat perubahan zaman, perubahan transformasi permainan dari ya wajar lah sekarang tuh orang berlomba-lomba gimana caranya ngegedein badan karena yang mereka lawan tuh pemain asing gitu. Jadi lo harus betul-betul gain muscle yang betul-betul bisa menunjang lo di kompetisi. Di satu sisi lo juga harus jaga fleksibilitas lo dan lain-lain. Itu dari sisi inilah teknis gitu. Cuma gimana caranya nih kita ngelihat perkembangan basketnya itu sendiri yang penting lah. Bagaimana nggak cuma lo puas dengan emas yang kemarin, tapi gimana caranya emas yang kedepannya lagi nih yang bisa kita ambil lagi gitu loh. Kan tadi mumpung lagi ngebahas pemain asing dan juga perkembangan basket. Nah, ini IBL season 2026 udah tinggal sedikit lagi akan mulai. Oke, pasti ini ada peraturan baru, ada sedikit changes di season kali ini. Sekarang ini setiap tim boleh memakai 3 pemain asing. Kalau lu ngeliat IBL yang akan datang ini, menurut lu liga ini nih lagi ada di fase apa dan lu seberapa excited sih untuk season ini? Gue ngelihat masih, to be honest, ini masih mencari formula yang pas. Karena kan kita tahu lah, di beberapa season terakhir tuh emang regulasinya berubah terkait pemain asing dan lain-lain. Cuma poin pentingnya adalah di sini menurut gua kesempatan buat pemain lokalnya ini mungkin agak berbeda sama orang-orang lihatnya. 3 pemain asing boleh main bareng. Terus lokalnya mau gimana? Enggak, justru ini nggak mungkin dong 3-3 aja lo main 40 menit terus. Iya. Bener gak? Belum justru kalau 3-3 main bareng terus. Iya, jadi menurut gue sih ini ada yang gue harap yang pertama 14 slot pemain lokal yang tersisa itu tuh dimaksimalin sama klub. Supaya apa? Supaya mereka bisa tahu, kita nggak tahu nih talenta-talenta baru yang bisa step up di season depan kayak gimana gitu. Nah, terus orang-orang bilang lah kemarin, oh iya ini kan dikurangin heritage apa segala macam. Justru sebenarnya dengan 3 pemain asing, kan orang ada yang bilang juga, kok pemain asingnya jadi nambah 3 gitu kan. Sebenarnya kan sama aja tuh sama musim lalu. Sebenarnya mirip kan, cuma nggak ada heritage dan di wrap up jadi 3 pemain asing. Betul. Nah justru kalau menurut gua kesempatan buat pemain-pemain lokal lebih banyak di season ini. Itu yang gua harap sih. Mungkin gue yang selalu kalau dari season kemarin gue bilang, gue ngarepin pemain lokal juga bisa step up karena outputnya bagaimanapun juga yang
bakal terima benefitnya adalah ya timnasnya juga gitu. Kalau lu bisa level up skill lu di sini dengan berbagai macam pemain asing, berbagai macam tipikal pemain asing dari small man, big man dan lain-lain, skill setnya macam-macam, itu lu harusnya bisa ikut naik gitu. Itu yang kita harapin dengan adanya pemain asing. Bukan cuma sekedar sorry ya, entertain lah, slam dunk apa segala macam. No, no, no. Menurut gue sih itu bonus. Cuma gimana caranya lu bisa ambil sebanyak-banyaknya ilmu, ya kita harap juga pemain asingnya juga nggak pelit-pelit ya. Bisa sharing, bisa punya satu goals yang sama. Oh ini level up pemain-pemain lokal gitu supaya ya secara otomatis juga liganya juga semakin naik gitu sih. Main yang menarik juga gue baru aja dengerin podcast sih. Jadi salah satu podcast dengan salah satu pemain dari B-League. Mereka juga bilang kalau di B-League itu kan juga pakai 3 pemain asing Ya. kan. Dia bilang tetap sih yang paling crucial perannya adalah perannya pemain lokal. Yes, Dia bilang bener. katanya kalau tim itu mau juara itu udah tergantung semuanya lokalnya gimana. Nggak bisa lo mau bilangnya oh tergantung pemain asing yang bagus, enggak kok. Apalagi sekarang ada ditarik kan, jadi deadline buat ngelok pemain asing yang di playoff nanti setahu gue bakal ditarik, dan menurut gue itu keputusan yang bagus banget dari EBL supaya buat mappingnya nanti di playoff lebih kebaca gitu, nggak kayak tiba-tiba oh di terakhir-terakhir kayak bahasanya mungkin nyimpen peluru terus tiba-tiba wah ada pemain asing, nggak kan sekarang nggak bisa kayak gitu ya kan, ditarik agak lebih jauh dari Sebelum playoff. supaya ya itu fair enough lah buat dari sisi kompetisinya. Lo ada pemain gak sih yang kayak lo excited ataupun lo juga lo kayak tertarik itu untuk nonton lihat perkembangannya di tahun 2026 nanti? Ini apa maksudnya Pemain apapun, lokal iya. boleh, asing boleh. Gue pengen banget ngelihat 2 orang sebenarnya. Siapa tuh? Yang pertama If di klub barunya. Karena ini tuh menurut gue ngebuktiin waktunya dia buat ngebuktiin kalau oh lo bisa adapt gitu. Jadi kalau dulu tuh gue sempet punya pertanyaan pas gue masih junior, kenapa sih kita tuh KU tuh cuma ada 2 tahun ganti, kan per KU 14 habis itu KU 16 gitu kan. 18, ya. Nah itu pas gue dapet jawaban yang menurut gue ini bagus buat kedepannya, karena apa? Karena lo harus adapt, bukan cuma lo ada pemain maunya main sama itu doang gitu. Lo cocok cuma sama pemain itu aja, enggak. Kenapa di setupnya tuh per 2 tahun supaya skill set adaptasi lo itu tuh ke develop dari kecil. Nah ini kelihatan nih, ini pertama kali kan dia keluar gitu kan. Maksudnya ke tim lain yang betul-betul punya, menurut gue skuadnya juga mumpuni. Jadi menurut gue sih, gue pengen lihat banget dia gimana di tahun ini. Kedua pasti ya saya. Karena apa? Role-nya dia nih beda ya di tim sekaliber PJ sama di Hawks yang menurut gue nih lagi coba untuk tahun lalu pertama kali playoff. Nah sekarang dia gimana caranya? Kalau gue lihat-lihat sih rosternya ini 80% berubah daripada playoff yang mereka menang bisa masuk ke playoff tahun lalu. Dengan adanya pergantian semuanya itu, ya saya nih menurut gue bisa keputusan yang bener lah menurut gue ya. Dia bisa ke Hawks dan kita lihat aja nih dia bisa jadi bukan penggendong lah, bilangnya mungkin dia bisa ngebawa vibes-nya yang bagus ini ke pemain-pemain Hawks yang lain, dan betul-betul bisa dia pakai gak skillnya nih di tim kayak Hawks gini. Kalau mungkin di PJ dulu layernya banyak, terus juga dari sisi menit play terbatas. Kalau sekarang kan bener-bener ya kebuka banget gitu kan. Nah baru kelihatan ya sayang bener-bener nih di tahun ini. Itu sih paling. Tapi ya saya sih ekspektasinya tinggi sih orang-orang sih, karena bener. Ya of course dia waktu itu bilang sama gue dia pengen ngejar teman-temannya juga kan yang udah kayak Yuda, kayak Bagir yang udah sukses lah boleh bilang, yang udah punya nama sekarang ini. Lo kok sebagai pemain gitu kok punya ekspektasi besar gitu sebelum season gimana? Ya balik lagi kan setiap orang punya goal masing-masing ya Rok ya. Menurut gue sih dengan dia setup kayak gitu ya pasti dia harus cari jalan sendiri ya. Gimana caranya buat ke goals yang dia setup itu. Menurut gue sih dia ada di path yang benar menurut gue. Jadi dengan dia keluar dari PJ ini kan bener-bener keluar dari zona nyamannya dia yang dia coba develop. Istilahnya gimana cara dia keluar dari challenge ini ya ini makanya gue nungguin banget karena pasti bakal beda role-nya, beda di situ. Terus mungkin gaya mainnya beda dengan pelatih yang berbeda, environment yang berbeda gitu. Ya, seru sih. Lihat ya saya sih ngikutin ya saya sih gue juga berharap dia bisa lah akhirnya kayak pecahin dari bubble-nya dia lah, pokoknya akhirnya bisa meledak lah. Harapannya sih gitu sih. Kalau
IFC gue penasaran sih apakah dia bisa main bareng sama Daniel Salamena atau enggak sih. Itu juga gue pas tahu wah gitu loh. Seru sih ngeliat nanti. Wah, nggak sabar ya. Nggak sabar sih, season 2026 sih. Kalau terakhir, kalau bisa nitip satu pesan ke fans IBL buat musim depan, bakal mau nitip pesan apa tuh? Mario Gerungan. Jangan bosan-bosan. Bukan cuma nonton, tapi dukung IBL dan basket Indonesia. Karena dukungan kalian itu tuh bakal balik ke kalian kok. Dalam artian, kalau kalian bisa support, baik itu dari sisi ya teknis, kalian bisa komentarin apa segala macam selama masih dalam apa etika yang bagus gitu ya. Itu pasti percaya deh. Pemain-pemain juga bakal kebantu gitu loh dengan hal itu. Karena gua ngerasa juga pas lagi main, fans itu tuh walaupun banyak yang nggak suka atau gimana pro dan kontra, tetap aja fans basket bakal punya satu tempat tersendiri gitu di hatinya pemain-pemain profesionalis ini. Jadi thank you supportnya pasti semuanya buat IBL fans. Gimana pun juga dengan kalian bisa collaborate sama kita bagus gitu, kalian kasih respons yang bagus, kalian dukung semua klub, maksudnya masing-masing klub kalian ya, dan pasti pemain-pemain kalian juga bisa menerima input yang bagus, pasti juga ya sama-sama majulah basket Indonesia. Mario, thank you so much. Thank you so much, Rock. Sudah mau bercerita dan juga seru-seruan di IBL Takeover Podcast kali ini. Kalau gitu, silakan menutup. IBL fans, thank you udah nonton episode IBL Takeover bareng gue Mario Gerungan. Jangan lupa nonton terus IBL Takeover hanya di IBL TV.